Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan masuk ke dalam materi anatomi luar dari ikan. Ini merupakan salah satu sub pokok bahasan yang ada di dalam mata kuliah ichtiologi. Tujuan instruksional khusus dari materi ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan organ-organ tubuh bagian luar dari ikan. Nah, ini dia outline-nya. Jadi kita akan coba belajar bentuk tubuh, sirip, sisik, skut, dan operculum. Kemudian organ seksual sekunder pada ikan, ciri morfometik, ciri meristik dan morfometrik dalam mendeskripsikan ikan. Nah, secara umum bentuk tubuh ikan dibagi menjadi 3. Ini bagian kepala, kemudian bagian badan dari sini ke sini, dan yang terakhir adalah ekor ya, dari sini ke sini. Nah, bentuk tubuh ikan setidaknya yang paling umum itu biasanya ada yang pertama sagittiform, itu bentuk seperti panah gitu. Nah, contohnya pada ikan barakuda atau Spirnogelo yang bentuknya seperti ini, dia lonjong, memanjang gitu ya, dan seperti panah gitu. Nah, bentuk tubuh seperti ini umumnya tipe predator, kemudian memiliki kemampuan menyerang mangsa secara tiba-tiba. Ya. Nah, ini kalau dilihat nih, ini bentuk dari lebar ya, lebar tubuh dari si bentuk sagittiform. Jadi dia ketika dari mata ke satu ke mata yang lain kira-kira selebar ini gitu ya jaraknya. Kemudian yang kedua adalah tiniform. Nah, memiliki bentuk seperti pita, contohnya ikan layur atau Ciciurus zavala. Nah, ikan dengan bentuk ini cocok untuk bersembunyi di celah-celah dan biasanya tidak dapat bergerak cepat. Nah, ini contohnya seperti ini, dia tipis sekali ya. Tubuhnya tuh lebar tubuhnya tuh tipis. Nah, ini yang berikutnya adalah depressiform atau bentuk picak. Nah, contoh adalah ikan sebelah atau Pleuronectes flatessa, gitu ya. Nah, cocok bersembunyi dengan membenamkan diri pada substrat pasir. Nah, ini dia lebar, biasanya lebar, sangat lebar gitu ya tubuhnya gitu. Nah, ini contohnya ikan sebelah, dia kenapa ikan sebelah? Dia karena sisi satunya tuh kedua matanya ada di satu sisi tubuhnya saja. Jadi dia seperti merayap gitu ya. Nah, makanya sangat lebar bentuk tubuhnya. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah fusiform. Nah, ini adalah paling umum juga yang ada dimiliki oleh ikan-ikan bersirip. Fusiform adalah streamline. Nah, bentuk tubuh seperti ini dimiliki oleh ikan-ikan perenang cepat. Contohnya ikan-ikan tuna atau Tunus spp. Tuna, cakalang, tongkol biasa punya bentuk tubuh fusiform atau streamline. Nah, itu dia kategori perenang cepat. Nah, biasanya juga permukaan tubuhnya ikan-ikan perenang cepat ini halus ya, artinya sisiknya itu tidak tampak dengan jelas. Nah, itu salah satunya diduga untuk mempercepat gitu ketika dia berenang. Nah, ini bentuknya seperti ini lebarnya. Kemudian berikutnya adalah kompresiform atau bentuk pipih. Nah, bentuk umum dari kebanyakan ikan. Nah, salah satunya ini yang paling banyak, bentuk kompresiform. Nah, ini contohnya seperti ini bentuk lebarnya. Nah, kemudian ada anguilliform, itu bentuk seperti sidat. Contohnya adalah Anguilla spp. Nah, ini bulat seperti ini. Nah, bentuk ini membuat ikan memiliki kemampuan untuk memasuki lubang-lubang sempit dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap arus. Ya. Dia lebih fleksibel dan kayak seperti ular ya. Kayak seperti ular. Anguilliform. Contohnya adalah sidat Anguilla spp.
Kemudian bentuk berikutnya adalah filiform atau berbentuk seperti filamen ya, filamen atau benang-benang. Nah, jarang ditemui pada ikan air tawar. Ini seperti cacing ya, bisa dikatakan seperti cacing. Nah, lebar tubuhnya pun sangat kecil. Nah, yang berikutnya adalah globiform atau berbentuk seperti globe. Globe itu kan bulat ya, bulat, benar-benar bulat gitu ya, kayak bumi kita gitu ya. Nah, itu dianggap seperti itu. Nah, jarang ditemukan di perairan tawar, contohnya seperti ikan buntal. Nah, buntal kan kalau lagi tidak dalam menyerang musuh pun dia bulat ya, sudah bulat. Nah, kalau dalam rangka menyerang musuh dia makin membulat gitu, makin benar-benar seperti globe gitu bentuknya. Nah, ini contohnya Trichiurus tadi yang dari ikan-ikan layur yang benihnya tipis, kemudian Spirnagello. Ya, ini dari jenis apa tadi? Dari Sagittariform ya, Sagittariform yang jenis ikan barakuda, kemudian ini Cynoglossus spp ikan sebelah, ini Auxis tazard ikan tongkol ya, salah satu jenis ikan tongkol yang fusiform tadi bentuknya. Ini Drapena punctata yang pipi, Muraina sp ini yang williform, dan Diodon sp ini yang ikan buntal ya, contoh dari ikan buntal. Nah, bagaimana bentuk bagian kepala dari ikan? Nah, biasanya dilihat ada beberapa bagian. Yang pertama dari bentuk mata, kemudian bentuk mulut, bentuk punggungnya, nih punggung di atas kepala ya, di atas operculum. Kemudian bentuk lubang hidungnya atau nostril, dan bentuk operculumnya. Nah, ini untuk contohnya untuk sebentar ya. Struktur kepala ya, dari struktur kepala dari beberapa umum yang ada pada ikan. Yang pertama ada branchiostegal rays gitu ya. Branchios itu adalah ini ya, bagian dari alat pernapasan yang ada pada insang gitu ya. Ini letaknya memang di dekat operculum ya, di operculum di bagian bawah. Nah, ini ada seperti lapisan-lapisan tulang gitu ya. Kemudian ada cheek atau pipi. Nah, ini yang bagian kan kalau lihat operculum itu ada beberapa lapis di atasnya. Ini yang paling lapisan terluar yang paling dekat dengan mata. Kemudian ada chin atau dagu. Nah, ini yang di bawah mulut ikan. Kemudian ada forehead atau kepala depan. Nah, ini gitu ya, yang merah ini. Kemudian ada interoperculum. Nah, ini yang agak paling apa ya, satu lapis sebelum lapisan terakhir nih ya. Ini kan lapisan paling belakang misalnya, itu ada interoperculum nih di sini. Kemudian ada preoperculum. Nah, ini di depannya interoperculum gitu ya. Setelah posisinya setelah cheek atau pipi ada preoperculum. Kemudian ada suboperculum di sini dan ada operculum. Nah, ini yang paling besar nih operculum. Kemudian ada ya iris mata, ini yang bagian yang putih, yang lingkaran keluar. Ada mandibula gitu. Nah, ini bagian di sini nih. Mandibula, kemudian ada maxillary barbels atau sungut maksila. Ini ya, contohnya ada dua nih yang seperti sungut ya, kayak lele. Nah, ini sungut kalau lele kan panjang, nah ini pendek dia. Nah, ini namanya maxillary barbels atau sungut maksila. Kemudian ada tulang maksila di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ada tulang premaksila gitu ya, sebelum yang berdekatan dengan maksila. Tulang maksila tadi, kemudian ada pupil, nah ini yang bagian mata yang di dalam, kemudian ada nostril atau lubang hidung. Nah, di sini kemudian ada punggung di sebelah sini. Nah, bagaimana bentuk sirip pada ikan gitu? Nah, sirip ikan ini jenisnya sebenarnya ada 5 yang paling umum ada pada ikan. Yang pertama adalah pectoral fin gitu ya, sirip pektoral gitu ya. Kemudian ada atau sirip dada ya.
Kemudian ada caudal fin atau sirip ekor. Ini bisa juga disebut ekor ya. Kemudian ada ventral atau pelvic fin gitu ya. Nah, di sini posisinya di bawah dan di depan. Kemudian ada dorsal fin atau sirip punggung, posisinya di sini. Kadang ada yang terpisah gitu ya, jadi dua, ada yang menyatu seperti ini. Kemudian ada terakhir adalah anal fin atau sirip anal ya. Ini yang berbatasan langsung dengan anusnya ikan. Ya. P, V, C, D, A. Ini yang harus dihafal ya, jangan sampai ini anak perikanan tidak paham yang mana disebut pectoral fin, mana yang disebut ventral fin, mana caudal fin, mana dorsal fin, dan mana anal fin. Dari yang paling depan, pectoral fin, kemudian yang paling belakang, caudal fin, kemudian yang bawah pertama adalah ventral fin atau pelvic fin, dan yang paling atas itu adalah dorsal fin, dan yang bawah di paling belakang adalah. Nah, ini bentuk duri sirip pada ikan. Yang pertama ada jenis jari-jari keras atau spines ya, spines. Nah, ini yang jari-jari keras. Nah, ini yang belakangnya biasa setelah jari-jari keras dia kadang menempel, kadang terpisah. Nah, itu yang disebut dengan jari-jari lemah. Nah, ini yang di bawah ya pada ikan. Ini yang di atas. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Nah, untuk bentuk sirip ekor, sebenarnya ada yang paling umum ada 4 macam. Ada homoserkal atau bercagak dan simetris. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada yang heteroserkal. Heteroserkal dia ada yang lebih besar satu sisi. Nah, ini contohnya yang B ini. Ini yang disebut heteroserkal. Ada yang membundar, dia tidak cekung gitu ya, dia membundar begini ujungnya. Ada yang seperti bulan sabit atau lunate. Nah, ini yang contohnya seperti ini, cekung ya. Homoserkal yang simetris, bercagak dan simetris. Kemudian heteroserkal yang salah satu sisinya lebih panjang. Kemudian ada membundar dan terakhir adalah bulan sabit atau lunate. Bentuknya seperti bulan sabit. Nah, kemudian bentuk tubuh si ikan berdasarkan sirip dan sisik tambahan, scute dan keel. Nah, ini ada contohnya, ini ada adipose fin, jadi di punggung ikan gitu antara sirip dorsal dan sirip caudal itu ada fin atau sirip tambahan yang disebut dengan adipose fin. Kemudian ada finlet gitu ya, ini duri-duri ya pada beberapa jenis ikan, contohnya ikan tuna-tunaan. Jadi di antara sirip dorsal dengan sirip caudal ini ada gerigi-gerigi gitu ya. Nah, ini biasa ada di ikan tuna gitu ya. Nah, ini gills, ada gillsnya gitu, namanya disebut dengan gill. Gills juga gitu ya. Gills itu jadi ada di sebelah sini ada sisik yang dia mengeras gitu, dan itu biasanya dia kencang gitu ya di bagian ekor, pangkal ekor dari ikan. Itu yang disebut dengan gills. Tuh. Kemudian ada dorsal scute gitu. Nah, ini ini sirip dorsalnya, ada dorsal finnya. Sebelumnya ada yang namanya dorsal scute gitu ya. Nah, ini bergerigi juga gitu ya. Dan ada di beberapa ikan terdapat itu. Kemudian ada lateral scute atau keel. Nah, ini tadi keel yang di ikan ini kan cuma pendek ya, di pangkal ekornya saja. Sedangkan kalau di beberapa jenis ikan dia panjang keelnya ini, scute-nya di sepanjang tubuh. Nah, ini disebut dengan lateral scute atau keel. Kemudian ada juga sirip tambahan untuk yang bagian bawah. Kalau di atas tadi adipose fin, nah di bawah ada abdominal scute pada Clupeidae. Nah, ini ada abdominal scute. Nah, ini tambahan, scute tambahan itu pada Clupeidae. Ya. Nah, ini contohnya keel tadi ya yang mengeras di pangkal ekor. Ini pada carang XP, ini jenis-jenis ikan kue ya. Rambu juga kalau di Aceh disebutnya. Kemudian ini ada apa tadi yang disebut dengan finlet gitu ya, finlet.
pada ras Raliger neglectus atau jenis dari ikan kembung. Kemudian ini ada finlet bawah, tadi finlet atas, pada ikan kembung juga ya, ras Raliger untuk jenis spesies Canagurta. Ya. Nah, sisik ikan dibentuk pada lapisan dermis. Nah, ini merupakan rangka dari dermis. Dan tidak semua ikan bersisik, misalnya pada Ordo Siluroidea. Kemudian bentuk sisik berbeda-beda tergantung dari bahan penyusun dari sisik tersebut. Nah, ada 5 jenis sisik. Yang pertama ada sisik plakoid, ada sisik sikloid, ada ctenoid, ada ganoid, dan ada kosmoid. Sisik plakoid, nah ini banyak terdapat pada ikan bertulang rawan atau dari kelas Elasmobranchi. Ini Elasmobranchi ini biasa dari kelompok hiu dan pari ya. Misalnya ada hiu atau cucut. Nah, tadi ya. Ikan bertulang belakang atau Elasmobranchi. Nah, ini jenis sisiknya adalah sisik plakoid. Nah, pengenalannya biasanya dia jika diraba tajam dan kasar gitu. Jadi sangat terasa. Nah, sisik yang kedua ada sisik kosmoid. Nah, ini umumnya terdapat pada ikan-ikan primitif seperti Latimeria calumne dan kemudian ada Latimeria menadoensis. Dan ada fosil-fosil ikan juga. Nah, ini biasa ikan-ikan primitif, maksudnya ikan-ikan purba ya. Ikan-ikan yang hampir tidak ditemukan lagi di perairan. Itu karena dia hidup biasa di jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, ini kosmoid, sisik kosmoid ini ciri-cirinya berlapis-lapis tebal dan kuat gitu ya. Ada lapisan enamel atau dentin. Nah, yang berikutnya sisik ganoid ini berlapis-lapis, mengandung garam-garam organik terdapat pada Polypterus, kemudian ada Lepisostide, ada Polyodontide, dan Acipenseridae. Nah, kemudian ada sisik sikloid, ini sisik yang sebenarnya kurang kah. Sisik sikloid ini sisiknya bentuk lingkaran pada ikan berjari-jari sirip lemah gitu ya. Kemudian misalnya pada ikan mas ada Septinus carpio dan ikan nilem atau Osteosilus sacelti. Nah, ini contohnya pada ikan tawar ya. Jadi dia nampak jelas sisiknya gitu ya. Nah, dia bentuknya bulat gitu. Nah, itu yang disebut dengan sisik sikloid. Kemudian sisik ctenoid ini sisik bersisir pada ikan berjari-jari sirip keras, misalnya ikan tambakan atau Toheles tomateminski. Kemudian yang ketiga ikan gurame, Ospronemus gurame. Nah, ini contohnya sisik plakoid ya pada ikan hiu. Kemudian ini sisik kosmoid pada ikan paru-paru. Nah, ini sisik ctenoid pada ikan Morocopodus opercularis. Ini ada sisik ganoid pada ikan Lepisosteus platyrhynchus, kemudian ada sisik sikloid pada ikan Kuhlia rupertis, dan sisik ctenoid pada ikan kakap. Ya. Nah, sisik, sikloid, dan ctenoid. Nah, susunan ini untuk sikloid ya, susunannya seperti genteng gitu ya. Jadi bersusun-susun, nah dimiliki oleh kebanyakan ikan modern. Ini contohnya pada ikan mas, ini ada fokusnya di sini yang paling dalam gitu ya dari ininya. Nah, ini ada sirkulus nih di sisiknya. Kemudian ada kromatofor gitu ya, yang titik-titik merah ini. Kemudian ada anulus. Nah, ini ada radius anterior. Kemudian ada sisik stenoid. Ini contohnya seperti ini gitu ya. Ada sirkulusnya juga, ada radiusnya juga. Nah, yang membedakan dia ada steni. Steni ini yang bergerigi-gerigi ini, tadi disebut steni gitu ya. Selebihnya sama semua. Ini contohnya pada ikan gurami atau Ospronemus gurami. Nah, penggunaan sisik sebagai salah satu organ atau struktur keras
dalam menghitung umur ikan. Jadi khusus untuk yang sikloid dan stenoid ini bisa juga digunakan untuk menghitung umur ikan atau menduga umur ikan. Gitu ya. Nanti kita belajar metode ini di biologi perikanan ya. Setelah mata kuliah ini, semester depan akan mengambil biologi perikanan, kita akan lebih banyak melihat pertumbuhan ikan, dan salah satunya menggunakan sisik ini, sikloid dan stenoid. Nah, kemudian organ seksual sekunder. Jadi kalau organ seksual primernya itu jelas ada gonad ya, ada testis, ada ovum. Testis untuk ikan jantan dan ovum untuk ikan betina. Itu organ seksual primer, cuman tidak masuk ke dalam bahasan anatomi luar ya, karena adanya berada di dalam abdomen dari ikan. Nah, sedangkan yang pada ikan lain ada yang memiliki organ seksual sekunder, dan itu ada di bagian tubuh ikan, bagian luar tubuh ikan, sehingga dia tanpa harus dibedah, tanpa harus dilihat gonadnya, itu bisa kita tahu dia jantan atau betina. Nah, contohnya adanya gonopodium pada Poecilidae gitu ya, di sebelah sini. Kemudian ini clasper. Nah, clasper ini hanya dimiliki pada kelas ikan-ikan kelas Elasmobranchi tadi yang ikan bertulang belakang, contohnya pada hiu dan pari, merupakan modifikasi dari sirip perut gitu ya, sirip sirip pelvik ya, pelvik atau perut tadi. Nah, ini hanya dimiliki oleh hiu dan pari yang jantan saja. Nah, ini disebut dengan clasper. Dia semakin matang kelaminnya, ya, semakin dia akan kawin, akan semakin mengeras si claspernya ini. Gitu ya. Namanya calcified clasper. Clasper yang terkalsifikasi. Nah, ini contoh letaknya. Jadi kalau misalnya hiu, ini pari, ini sejenis mobula atau parimantan ya. Ini ketika ini tampilan dari atas, nah dari ketika dibalik gitu, nah dari bawah nih, inilah sini ada posisinya clasper yang 2 biji ini, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke memahami meristik dan morfometrik. Meristik adalah ciri-ciri morfologi ikan yang dapat dihitung jumlahnya, gitu ya. Seperti jumlah jari-jari lemah pada sirip punggung tadi ya. Jari-jari kita kan sudah belajar tadi ya, dari sirip punggung gitu, ada jari-jarinya, ada yang membatasi berruas-ruas gitu ya, atau berjari-jari. Nah, itu bisa dihitung kalau salah satunya adalah itu bagian dari meristik gitu, menghitung jari-jari lemah pada sirip punggung, kemudian jumlah sisik skut gitu ya. Tadi kan ada skut, ada kill gitu, nah itu bisa dihitung. Nah, itu yang masuk kategori meristik. Sedangkan morfometrik ini berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh ikan, misalnya panjang total, tinggi kepala, gitu ya, perbandingan ukuran tubuh, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut morfometrik. Nah, misalnya ini ya, panjang kepala ya, dari sini sampai sini, kemudian lebar mata, berapa diameter mata, kemudian panjang bagian dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, jarak antara sirip punggung yang tertinggi sampai dengan ke sirip anal gitu ya, berapa jaraknya dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan morfometrik gitu ya, berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh ikan. Kalau tadi bagian morfologi ikan yang dapat dihitung itu disebut dengan meristik. Ya, mohon bisa dibedakan ya antara meristik dengan morfometrik. Nah, ini ada beberapa ukuran morfometrik. Nah, misalnya nih, tinggi badan maksimum, jarak yang merupakan jarak terlebar antara perut dengan punggung. Perut dengan punggung. Jarak yang terlebar itulah tinggi badan maksimum. Kemudian ada tinggi badan minimum, jarak terpendek yang diukur daripada bagian batang ekor. Biasanya di sini. Kemudian untuk ukuran panjang umumnya ada 3 yang digunakan. Yang pertama ada focal length atau panjang cagak.
Panjang cagak atau fork length, nah merupakan jarak antara ujung mulut hingga bagian tengah sirip ekor yang berbentuk seperti garpu atau fork. Nah ini kan garpu ya, bentuknya gini garpu, jadi ada dua, dianggap ada dua tusukan. Nah jarak dari ujung mulut sampai dengan bagian tengah atau tengah-tengahnya dari sirip ekor, gitu ya, yang begini, yang bentuknya cekung gitu ya, cekung tuh maksudnya seperti ini. Nah, tengah-tengahnya itu yang disebut dengan fork length, gitu ya, atau panjang cagak. Nah, ini hanya berlaku pada ikan yang tadi yang siripnya membentuk huruf V seperti ini, gitu ya, atau ada bercabang dua, gitu ya, yang cekung ke dalam. Kemudian ada panjang batang ekor. Nah, ini jarak yang diukur antara pangkal sirip dubur, nah di sini ya, pangkal sirip dubur sampai dengan pangkal sirip ekor. Pangkal sirip ekor kan di sini. Nah, jarak dari sini ke sini itulah yang disebut dengan panjang batang ekor. Kemudian ada panjang preanal yang merupakan jarak yang diukur dari ujung mulut sampai dengan pangkal sirip dubur bagian depan. Nah, ini ya, sirip anal dia bagian depan. Itu disebut dengan panjang preanal. Nah, sedangkan biasanya kan di sini. Kemudian ada panjang predorsal yang merupakan jarak yang diukur dari ujung mulut hingga pangkal sirip punggung bagian depan. Ini pangkal sirip punggung bagian depan, jadi jarak dari sini ke sini itulah yang disebut panjang predorsal. Kemudian ada panjang preventral, yaitu jarak yang diukur dari ujung mulut hingga pangkal sirip perut bagian depan. Nah ini ya, sirip perut bagian depan, ujung mulut sampai pangkal sirip perut bagian depan, nah ini disebut dengan panjang preventral. Gitu ya. Kemudian panjang standar, nah ini ukuran panjang yang umum kedua tadi setelah panjang cagak, panjang standar jarak yang diukur dari ujung mulut hingga bagian posterior pangkal, gitu ya, sirip ekor atau titik artikulasi terakhir dari vertebrata. Gitu ya. Jadi ada dua versi, yang versi pertama yang hijau ini, yang versi kedua yang merah. Nah yang merah ini adalah yang tadi disebut antara ujung mulut hingga bagian posterior pangkal sirip ekor. Nah ini ya, posterior pangkal sirip ekor. Sudah tahu titik artikulasi terakhir dari vertebrata. Nah ini ada titik di sini, nah itu terhitung juga sebagai panjang standar. Nah sedangkan panjang total adalah jarak yang diukur dari ujung mulut hingga ujung sirip ekor. Jadi ini kalau misalnya ekornya ada yang panjang sebelah sedikit, nah yang terpanjang yang kita ambil. Sehingga nanti ketahuan itulah panjang total dari ujung mulut sampai ujung sirip ekor, ya. Kemudian ada panjang sungut. Panjang sungut adalah panjang dari tonjolan tipis berdaging yang terdapat pada kepala ikan. Ini dari sini ke sini, nah itulah panjang sungut. Kemudian ada tinggi kepala, ini adalah jarak dorsoventral yang diambil pada bagian tengah mata hingga dasar operculum, gitu ya. Bagian tengah mata, gitu ya, hingga dasar operculum. Nah, ini tinggi kepala nih dari sini. Kemudian ada panjang posorbital, jarak antara bagian posterior mata, ini ya, posterior mata hingga lembar operculum, Nah, ini ya, panjang posorbital. Kemudian ada panjang preorbital, adalah jarak antara ujung mulut hingga bagian depan mata. Ujung mulut hingga bagian depan mata, ini disebut panjang preorbital. Kemudian ini adalah jenis-jenis tinggi badan maksimum atau ciri-ciri morfometrik dari famili ikan Pleuronectidae. Nah, ini tinggi badan maksimumnya, ini tinggi badan minimumnya, ini tinggi sirip punggung, kemudian ada tinggi kepala, ada panjang kepala, ada jarak orbital, ini antar matanya ini. Kemudian ada panjang sirip ekor, panjang mandibula, gitu ya, ada mulutnya, kemudian ada panjang maksila. Mandibula yang bawah gitu ya, bibir bagian bawah gitu ya. Kalau yang atas dipunya maksila. Nah, kemudian ini jarak posorbital dari mata ke
dari mata dari sebelum, kalau preorbital antara ujung mulut hingga depan mata. Nah, kalau yang ini adalah preorbital dari ujung mulut sampai sebelum mata. Kemudian adalah jarak preventral dan panjang standar. Nah, ini contoh untuk meristik ya, gitu. Kemudian ini contohnya ada jari-jari dorsal fin D79. Jadi maksudnya yang jari-jari keras yang pertama adalah jenis siripnya, D itu artinya dorsal. Nah, yang Romawi ini adalah jumlah sirip-sirip keras, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ya, 12. Ada 12 dan 9 jari-jari lemah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini cara menulisnya D12 Romawi 9. Itu artinya sirip dorsal dengan panjang jumlah jari-jari keras 12 dan jumlah jari-jari lemah adalah 9. Untuk anal fin-nya ada 2 jari-jari keras dan ada 6 jari-jari lemah. Makanya kemudian kodenya menjadi A untuk anal fin, 2 Romawi untuk jumlah jari-jari keras, dan 6 angka Arab gitu ya untuk jari-jari lemah. Nah, ini ya penulisannya, jari-jari keras dengan angka Romawi, jari-jari lemah mengeras atau yang agak keras gitu ya, atau yang lemah sama sekali ini dengan angka Arab gitu ya. Nah, ini menghitung sisik. Nah, dalam kaitannya diidentifikasikan serta menghitung umur ikan. Nah, ini contohnya, ini 1, kemudian ini kan bisa 1, ini kelipatan 5, kelipatan 10, berikutnya 15, 20, 25, 30 gitu ya. Nah, ini kalau dari atas tadi 1, 5, kemudian berikutnya 10 sampai ke bawah. Itu ya cara menghitung sisik. Nah, rumus meristik untuk ikan Siganus doridus misal ya. Nah, ini misal D untuk sirip dorsal, tadi jari-jari keras pakai Romawi, kemudian jari-jari lemah atau lemah mengeras pakai angka Arab. A untuk sirip anal, ini jumlahnya, kemudian 8 sampai 9, jadi antara yang ada yang 8, ada yang 9. Jadi beragam ya, jadi satu spesies kadang jumlahnya tidak sama. Kemudian ada pektoral 16 sampai 17, ada ventral 1 plus 3 plus 1 gitu ya. Kemudian ada sirip ekor, nah ini GR, top lobe 18 sampai 22, bottom lobe ada 22. Gitu ya. Nah, ini contoh data meristiknya yang diambil dari Poland and Smith untuk ikan koi gitu ya, atau Sepharium scarpio, goldfish, Carassius auratus, dan hybrid. Hybrid itu perkawinan keduanya. Nah, ini untuk pengukuran metode trust morphometric. Jadi morphometric itu sekarang umumnya ada 2, ada yang tradisional morphometric, ada yang menggunakan trust morphometric. Nah, ini bisa dilihat ya beberapa penelitian dari kami gitu di lab genetik dan biodiversitas akuatik. Kebetulan tahun lalu kami meluluskan 5 orang mahasiswa yang memang penelitian biologi dan morfometrik meristik dari ikan kerapu di perairan utara Aceh. Nah, itu mohon maaf tidak saya tampilkan di sini, mungkin lain kesempatan akan saya tampilkan hasil penelitian dari 5 orang mahasiswa tadi. Ya. Nah, ini menggunakan trust ya. Jadi trust itu lebih banyak parameter yang diukur dibandingkan dengan tradisional morfometrik, tapi menghasilkan studi morfometrik yang lebih baik dibandingkan yang tradisional. Nah, ini contoh pengukurannya untuk morfometrik ikan. Ya. Banyak sekali parameternya, dan ini butuh ketelitian ya, jadi tidak boleh sembarangan mengukur.
tidak teliti gitu ya, sehingga itu menyebabkan nanti hasilnya tidak dapat digunakan. Nah, biasanya studi morfometrik meristik ini menjadi salah satu kunci untuk identifikasi ikan, di samping kalau misalnya kita tidak mempunyai biaya atau anggaran untuk melakukan studi genetik. Jadi biasanya digunakanlah analisis morfometrik meristik ini untuk mengidentifikasi apakah misal ikan yang sama spesiesnya, misal tadi Lastraliga canagurta yang diambil atau berasal dari perairan utara Aceh gitu ya, Banda Aceh dan sekitarnya, apakah sama stoknya dengan yang ada Lastraliga canagurta yang ada di perairan di Medan atau Belawan misal. Itu bisa kita bandingkan morfometrik dan meristik dari dua lokasi tersebut, nanti dianalisis secara statistik, nah, punya kemiripan atau tidak. Nah, itu nanti menarik, salah satu riset yang menarik untuk melihat atau mengidentifikasi unit stok ikan atau populasi ikan. Apakah sama antar perairan tersebut atau tidak. Punya kekerabatan atau tidak. Itu bisa sangat mendukung untuk studi genetik ikan atau DNA, studi DNA ikan. Mungkin itu saja untuk materi terkait dengan anatomi luar dari ikan ini. Terima kasih.